Salam sejahtera dengan saya Ishak Tanasya. Saudara terkasih dalam Tuhan, jikalau kita membahas satu ajaran dalam berbagai agama dan termasuk di dalam ajaran di iman Kristen, dan khususnya saya berbicara di dalam iman Kristen, maka di dalam perjanjian lama ketika saudara mencoba mencari kata NERAKA, neraka, maka saudara tidak akan temukan di dalam perjanjian lama kata neraka tersebut. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita tidak bisa menemukan kata neraka khususnya di dalam teks Alkitab Perjanjian Lama di Alkitab terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia untuk kata tersebut. Saudara perlu memahami bahwa di dalam konsep teologi Yahudi akan konsep neraka sangat jauh berbeda, dan saya dapat katakan bertolak belakang dari pandangan sebagian iman Kristen yang menjelaskan tentang doktrin neraka. Bahkan ketika kita melihat di dalam perjanjian baru, ketika saudara mencari kata neraka, dan saudara menemukan kata neraka itu yang banyak dipakai di dalam kitab Injil. Namun sesungguhnya di dalam kata neraka tersebut yang dipakai di dalam kitab Injil maupun di beberapa kitab lain yang ada di dalam perjanjian baru, maka merupakan satu terjemahan yang berbeda dari kata aslinya, yang sama sekali sebenarnya tidak menjelaskan konsep neraka di dalam doktrin Kristen sekarang ini. Artinya ada perbedaan di dalam konsep neraka baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, di dalam konsep doktrin kekristenan sekarang ini dengan konsep doktrin daripada gereja mula-mula, ataupun juga secara khusus tidak dari doktrin atau teologi daripada Yahudi itu sendiri. Nah, perbedaan yang mencolok yang berbeda dari doktrin Kristen dengan doktrin Yahudi atau doktrin Kristen mula-mula tentang konsep neraka adalah yang menjelaskan tentang penghukuman kekal yang digambarkan oleh lautan api, atau penghukuman kekal yang selama-lamanya, atau bahasa lain di dalam perjanjian baru yaitu yang penuh dengan kertak gigi atau tangisan dan penderitaan di dalamnya. Nah, pertanyaannya yang tadi saya sempat singgung adalah ketika menjelaskan konsep neraka di dalam teologi Yahudi atau di dalam perjanjian lama, kita perlu mengerti bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Di situ kita melihat bahwa Tuhan memberikan langit dan bumi di bumi tempat saudara berpijak sekarang ini sebagai tempat manusia. Tempat manusia yang Tuhan ciptakan itu adalah di bumi, di mana kita bernafas dan menikmati kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, di dalam konsep yang ada, kadangkala bumi ini dijadikan satu konsep di mana bumi yang ada, lalu ada tempat di bawah bumi sebagai neraka atau lautan api yang bernyala-nyala. Nah, tentu ini merupakan satu konsep yang baru yang dikembangkan oleh beberapa orang, termasuk juga di dalam kekristenan abad pertengahan, ketika ilmu pengetahuan sudah mulai untuk memberikan pengertian bahwa di dalam bumi ini ada lautan api dari gunung berapi yang menjadi sumber daripada larva atau lahar, yang mana gunung berapi ketika dia pecah, meletus, mengeluarkan lahar panas. Namun apakah demikian? Apakah ini merupakan satu gambaran neraka yang dijelaskan oleh sebagian orang? Atau juga ada sebagian orang yang menjelaskan ada kosmik baru, khusus ada satu dunia baru yang diisi di dalamnya
adalah lautan api yang menyala-nyala di tempat di mana penghukuman bagi manusia itu berasal. Nah, di dalam teologi Yahudi menjelaskan bahwa dua pengertian tersebut yang saya sebutkan merupakan satu konsep yang tidak ada di dalam teologi Yahudi. Bahwa di dalam teologi Yahudi menjelaskan memang benar ada penghukuman, ada penghakiman Tuhan. Tetapi di dalam pengertian yang berbeda, jauh sekali dari pengertian api neraka yang dipikirkan atau dijelaskan di dalam doktrin Kristen tentang neraka yang sekarang ini banyak digembar-gemborkan dan bahkan mendapatkan banyak penglihatan oleh berbagai macam orang, mulai dari hamba Tuhan, dari orang yang mulai percaya Tuhan, dan berbagai macam orang yang mendapatkan penglihatan tentang neraka. Tetapi apa yang dijelaskan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sangatlah jelas bahwa konsep neraka tersebut merupakan bukan konsep yang sesuai dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Bukanlah satu konsep biblikal yang memberikan penjelasan yang baik tentang neraka. Akhirnya saya ingin mengatakan bahwa konsep tentang penghukuman dan penghakiman tetap ada di dalam doktrin dan di dalam ajaran daripada Yahudi maupun di dalam Kristen. Tetapi yang kita perlu dalami dan perlu pelajari lebih lanjut adalah lautan api, neraka yang digambarkan di dalam doktrin neraka ajaran Kristen modern sekarang ini, mengikuti satu tradisi, mengikuti satu ajaran yang berkembang dari abad pertengahan, dari gereja barat, dan dari satu ajaran agama-agama yang lain, dan masuk di dalam doktrin Kristen. Mari kita selidiki, mari kita dalami seperti apakah yang diajarkan akan neraka di dalam konsep perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan berkati saudara.